Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan topik aturan pencatahan dan peluang. Bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, maupun men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Kita bahas soal di video kali ini. Suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka akan disusun secara acak dari angka 1 sampai 7 tanpa pengulangan. Tentukan peluang jika bilangan yang terjadi A ganjil, B kelipatan 3, C di antara 300 dan 500, dan D genap. Yang perlu kita tandai di sini adalah angkanya 1 sampai 7 dan tanpa pengulangan, artinya angka-angka yang berbeda. Untuk menentukan nilai peluang, kita terlebih dahulu akan cari dulu ruang sampelnya. Kita tuliskan bahwa ruang sampel untuk 3 buah bilangan, kita buat garis 3. Kemudian dari angka 1 sampai 7, berarti ada 7 buah angka. Berarti di angka paling depan, ada 7 kemungkinan angka yang bisa kita gunakan. Dan setelah kita gunakan 1 buah angka, maka di angka kedua, angka yang tersisa sebanyak 6 buah angka. Dan begitu juga seterusnya kita gunakan 1 lagi, maka tersisa 5 buah angka. Berarti kalau kita kalikan, 7 kali 6 dikali 5, itu adalah hasilnya 210. Maka kita sudah peroleh ruang sampel yang akan kita gunakan untuk pengerjaan soal ini adalah, kita tuliskan NS-nya sama dengan 210. Kita lanjutkan pengerjaan di bagian A. 3 angka yang terjadi adalah bilangan ganjil. Kita tuliskan 1, 2, 3. Yang menentukan suatu bilangan itu disebut ganjil ataupun genap adalah angka terakhir. Jadi untuk angka ganjil, maka angka terakhirnya juga harus merupakan angka ganjil. Dari angka 1 sampai 7, angka ganjil yang memenuhi adalah 1, 3, 5, maupun 7. Ada 4 buah kemungkinan. Kemudian karena kita sudah gunakan 1 angka di bagian belakang, dari 7 angka yang kita peroleh di bagian awal tadi, kita gunakan 1, maka tersisa 6 buah angka. Sekarang kita sudah gunakan 2 angka, maka otomatis bilangan yang tersisa adalah sebanyak 5 buah. Tinggal kita kalikan, 6 kali 5, 30, dikali 4 adalah 120. Maka peluang untuk terambil bilangan ganjil adalah banyaknya kejadian bilangan ganjil 120, kita bagikan dengan ruang sampelnya 210, kita sederhanakan, kita coret dulu nolnya jadi 12/21, kemudian bagi 3 hasilnya adalah 4/7. Kemudian kita lanjutkan ke bagian B, kelipatan 3. Jadi kelipatan 3 itu bisa diperoleh dengan ciri-cirinya adalah, misalkan 3 buah angka X, Y, Z itu habis dibagi 3. Itu adalah ciri-ciri dari suatu bilangan yang merupakan kelipatan 3. Jadi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang bisa merupakan kelipatan 3 adalah yang pertama, angka 1, 2, 3. Ini bisa dibolak-balik ya. Jadi boleh 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, dan seterusnya. Jadi kita tuliskan dulu angkanya yaitu 1, 2, 3. Kemudian angka berikutnya yang bisa kita lakukan adalah tambah 3 tentunya. Jadi 1, 2, 6. Dan tidak bisa lagi dengan menggunakan 1, 2. Kita gunakan dengan 1, 3. 1 dan 3 jumlahnya sudah 4. Jadi supaya bisa dibagi 3, kita memerlukan angka 5. Kemudian kalau dengan 6 dan 7 tidak bisa lagi, kita lanjutkan dengan 1, 4. 1 dan 4 totalnya sudah merupakan angka 5. Jadi angka berikutnya yang bisa kita gunakan adalah menggunakan angka 7. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan 1, 5? 1, 5 kita bisa gunakan, kemudian hasilnya adalah 6, maka kita bisa gunakan lagi angka 6 untuk bilangan selanjutnya. Kita lanjutkan dengan 1, 6, itu jumlahnya 7. Kita gunakan angka 7 tidak bisa lagi, maka jumlahnya cuma 1, di 1, 5, dan 6. Kemudian kita gunakan yang angka depannya 2. Kita gunakan aturan maju, jadi jangan kita gunakan lagi 2, 1. Kita langsung 2, 3. 2 dan 3 jumlahnya adalah 5, maka kita membutuhkan angka 4 supaya jumlahnya bisa dibagi 3. Kita lanjut lagi dengan 2, 3, 7. Sudah habis, kita lanjutkan dengan angka 2, 4. 2 tambah 4 adalah 6. Kita butuhkan angka 6 satu lagi. Kemudian di selanjutnya, kita gunakan angka 3 di depan. 3 dan 4 tentunya. 3, 4 jumlahnya 7. Jadi supaya bisa dibagi 3, kita memerlukan angka 5.
Kemudian kalau selanjutnya nggak bisa lagi, kita gunakan dengan 35. 35 angkanya sudah jumlahnya 8. Supaya bisa dibagi 3, kita memerlukan angka 7. Jadi totalnya 15 bisa dibagi dengan angka 3. Kita gunakan dengan 4. 4, 5, 6. Jadi 4 tambah 5, 9 tambah 6, 15 bisa dibagi dengan angka 3. Kita coba 4, 5, 7 tidak bisa. 4, 6 totalnya 10, tambah 7 juga tidak bisa. Berarti untuk yang angka 4 sudah habis. Kita lanjutkan dengan angka 5. Kita gunakan 5, 6. Totalnya adalah 11 tambah 7. Ini adalah angka terakhir yang bisa digunakan. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi totalnya ada 12 kejadian yang bisa kita hitung. Dan setelah ini tentunya kita akan kalikan dengan banyaknya kemungkinan untuk mengacak angka-angka tersebut. Jadi seperti yang di awal tadi kita katakan, bilangan 1, 2, 3 ini mewakili 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Jadi dari satu buah angka 1, 2, 3 ini bisa kita peroleh 6 pengacakan, atau itu 3 faktorial namanya, karena di angkanya ada 3. Atau kita bisa sederhanakan dengan pembuktian bahwa setiap 1, 2, 3 ini, satu kelompok ini bisa diperoleh 6 kemungkinan. Jadi kita kalikan, maka menjadi 12 dikali 6 tentunya. Kita peroleh sebanyak 72 kejadian untuk yang bilangan kelipatan 3, maka peluangnya sama dengan 72 dibagi dengan 210. Kita tentunya bisa sederhanakan masing-masing, kita bagi 3. Kita bagi 3 dapatnya 24, kita bagi 3 dapatnya 70. Kemudian cukup sampai sini, kita tuliskan 24 per 70. Kemudian yang bagian C, bilangan di antara 300 dan 500, kita bisa tuliskan angkanya 3. Kemudian untuk angka 300 dan 500, kita tuliskan bahwa angka depannya itu boleh 300-an, boleh 400-an. Ada 2 kejadian. Kemudian dari 7 buah angka sudah kita gunakan 1, sisa 6, kemudian sisa 5. Kita kalikan, berarti 2 kali 6, 12, kali 5 adalah 60. Maka peluangnya adalah 60 per 210. Bisa kita bagi angka 30 ya, 2 per 7. Tadi juga bisa kita bagi angka 2, jadinya 12 per 35. Baik, kita lanjut yang di bagian D. Peluang angka genap. Angka genap bisa digunakan dengan angka 2, 4, maupun 6. Ada 3 kejadian. Kemudian dari 7 buah angka sudah kita gunakan 1, sisa 6, kemudian sisa 5. Kita kalikan 6 kali 5 adalah 30. 30 kali 3 adalah 90. Maka peluangnya adalah 90 per 210. Bisa kita bagi 30, jadi 3 per 7. Atau kalau kita mau lebih efisien mengerjakannya, peluang bilangan genap adalah 1 dikurang peluang bilangan ganjil. Jadi P genap sama dengan 1 dikurang hasil bilangan ganjil yang kita peroleh di bagian A adalah 4 per 7. Jadi 1 dikurang 4 per 7 juga memberikan hasil 3 per 7. Jadi terserah kita mau menggunakan cara ataupun metode yang mana. Jadi demikian pembahasan soal untuk soal kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan bisa menambah referensi pembahasan soal mengenai aturan pecacahan dan peluang. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.